terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Sembilan 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk di sore hari ini tadi sudah sempat saya saya kasih kode sedikit, saya spill gitu ya. Yaitu ada anak muda Banten, perwakilan Banten yang sangat luar biasa sekali. Kita akan bahas mengenai tema besar kita, yaitu cintai produk dalam negeri gitu ya. Kira-kira seperti apa obrolan kita di sore hari ini. Dan tentunya Anda juga yang ingin memberikan pertanyaan, boleh silahkan sampaikan pertanyaan Anda di 08111450949. Ada Tubagus Asep Pramudia, beliau ini adalah Duta Budaya Banten, Putra Batik Nusantara Provinsi Banten, kemudian juga Kang Banten 2012, top 5 ya. Langsung kita sapa, selamat sore Kang Asep. Sore Kaniar. Selamat sore, kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Suaranya beda ya, kalau Kang Banten tuh beda gitu. Beda ya pendengar suaranya. Semoga pendengar juga kabarnya baik semua ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan baik ya. Pendengar juga baik sehingga bisa mendengarkan bincang sore kita. Dan pendengar, tema besar kita adalah cintai produk dalam negeri. Kemudian dengan tema kita mengangkat batik Banten, kearifan lokal, budaya bangsa. Nah Kang Asep, kita kan tahu ya kalau batik Banten itu kan adalah ya batiknya orang Banten gitu ya. Batik Wong Banten. Batik Wong Banten. Nah tapi sebelum ngomongin tentang batik, aku juga kayaknya menarik nih kalau ngomongin Kang Asep dulu gitu kan. Ini kan ternyata dutanya banyak banget nih. Ada duta budaya Banten, terus juga ada Putra Batik Nusantara Provinsi Banten, sama Kang Banten gitu kan. Ini gimana awal ceritanya kok bisa dapet
banyak banget gelar gitu. Sebenarnya di luar sana pasti ada yang lebih banyak lagi sih Kak. Kalau aku dulu mulainya itu di tahun 2012 pas lagi masih kuliah. Jadi ketahuan kan umurnya sekarang berapa. Ya, jadi menurut aku kenapa tadi banyak ikut event itu karena range usia masa muda kan nggak panjang ya Kak. Cuma dari mungkin 20 sampai 30 tahun. Terus anak muda juga energinya lagi bagus-bagusnya, semangatnya juga lagi tinggi-tingginya. Jadi kalau menurut aku kenapa nggak digunain waktu yang singkat itu 10 tahun, range-nya 10 tahun itu, jadi untuk sebanyak-banyaknya berprestasi. Berprestasi itu lebih ke branding diri. Terus kalau yang nantinya mau punya bisnis, buat branding bisnisnya juga gitu. Kalau kitanya punya prestasi yang bagus dan orang tahu gitu, pasti bisnis kita juga dapat dikenal lebih cepat gitu Kak. Karena kan nggak semua orang punya privilege yang misalkan anak pejabat atau mungkin putra daerah yang emang orang tuanya udah terkenal gitu. Jadi makanya kalau misalkan mau dikenal ya kita harus mengenalkan diri dengan cara berprestasi itu gitu. Oh, oke. Wah, keren. Berarti memang sebagai anak muda kalau bisa sekarang berarti mulai untuk eksplorasi diri lah ya. Betul. Gitu. Oh, ya. Sayang banget nanti Sayang keburu banget. tua kan. Iya Kalau keburu tua kan yang lomba-lombanya juga atau yang event-eventnya juga udah jarang ya Kak. Iya benar juga ya. Oke. Itu berarti dimulai dulu tahun berapa? Tahun 2012. 2012 tuh Iya. mulai karir sebagai duta Kang Banten Iya. dan lainnya. Oke, Udah keren 12 banget tahun ya. lah ya. Berarti itu pemilihannya gimana sih? Berarti langsung sama provinsi Beda-beda Banten? sih kalau duta-duta itu. Kalau yang awal aku ikutin itu yang pemilihan Kang Nong Banten itu ada pemilihan di kabupaten kota masing-masing dulu. Jadi kita 8 kota kabupaten masing-masing mengirimkan 3 pasang, pemenang 1 2 3, terus nanti dilombakan lagi di provinsi. Oh Iya, gitu. jadi- Wah, berarti tahapnya berarti udah banyak banget Iya, dong udah yang Kang banyak ya. banget. Terus ketemu lagi dengan berapa 40 lebih finalis dari berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Banten. Jadi persaingannya juga lebih banyak. Jadi kita harus punya ciri khas tersendiri, harus punya kelebihan tersendiri. Maksudnya gini, kita ketemu dengan banyak orang yang udah berprestasi di setiap kota, apalagi kan Tangerang tahu sendiri kan. Emang dari kecil mereka udah dididik untuk siap bersaing dan mentalnya udah bagus gitu. Aku tuh dari aku tahun itu mewakili Kabupaten Pandeglang. Ya. Jadi kalau kita mentalnya nggak dibangun dari kecil, udah takut duluan kan kalau ketemu orang kota. betul. Ya, kadang-kadang kita jago di kandang sendiri. Jadi makanya waktu itu prepare-nya juga luar biasa. Jadi aku cari-cari referensi buat ketemu budayawan, salah satunya Pak Rohendi yang sekarang di dinas. Oke. Ya pasti kan dia juga pernah dengar kan. Gitu. Jadi aku belajar banyak dari Pak Rohendi waktu itu. Terus belajar bahasa Inggris juga, belajar pengetahuan umum juga, belajar pengetahuan wisata juga gitu. Jadi pas kita ketemu dengan kompetitor kita udah punya bekal, kita udah punya kelebihan lain nih. Misalkan kan setiap orang punya kelebihan masing-masing ya kan ya. Ada yang mungkin dari fisiknya, ada yang mungkin dari komunikasinya, ada yang mungkin kemampuan bahasanya gitu. Jadi ya itu kita harus punya kelebihan dibanding finalis lain. Dan waktu itu kenapa aku terpilih jadi Duta Budaya Provinsi Banten ya karena mungkin ada penilaian kebudayaan yang nilainya lumayan tinggi. Waktu aku nilainya 95. Wow, itu tinggi banget loh, Iya, 100 ya. Iya, jadi waktu itu aku sampai hafalin sih Kak. Jadi kayak kesenian tradisional, lagu tradisional di Banten, terus landmark dan tempat wisata di Banten. Gitu udah hatam banget, bukunya juga tebel banget waktu itu. Jadi 3 bulan sebelum ikut lomba aku baca semua tuh. Jadi biar juri notice nih. Oh, ini ada nih finalis dari Pandeglang Kang Asep, dia pengetahuan budayanya lumayan oke gitu. Jadi dari situ kan juri udah first impressionnya udah, oh ini kayaknya nih masuk nih gitu. Oh, oke. Jadi Oh, itu kalau- salah satu kiatnya juga ya. Salah satu strateginya Belajar juga. ya. Iya, belajar. Luar biasa. Berarti ini sebagai anak muda yang juga mewakili Banten gitu kan. Waktu pas jadi duta batik, kemudian juga jadi Kang Banten gitu ya. Ini pasti juga punya kebanggaan tersendiri yang harus dibanggakan oleh masyarakat gitu ya, atau oleh juri kepada juri gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk Bantennya sendiri nih, tadi kan ada juga tuh perlombaan yang di level luar udah kota nasional, kan, iya. nasional kan. Nah, itu apa yang menjadi kebanggaan terutama untuk batik Banten sendiri, dan ada lagi nggak sih kebanggaan dari Banten?
selain batik Banten? Kita bukan ngebanggain Banten ya Kak. Kakak juga mungkin banyak provinsi di Indonesia ya. Ada 38 provinsi dan sekarang ada pemekaran gitu. Jadi kalau menurut aku Banten tuh salah satu provinsi yang orang udah notice gitu. Maksudnya selain dia jadi penyangga ibu kota provinsi Indonesia, Jakarta, Banten juga punya ciri khasnya tersendiri. Kayak mulai dari keseniannya debus, terus batiknya juga beda sendiri kan. Maksudnya udah khas. Oh ini udah Banten nih gitu. Jadi Banten tuh udah sebenarnya kalau pembangunannya merata dan wisatanya makin dieksplor tuh udah ada di setiap masyarakat Indonesia gitu. Jadi rata-rata orang pasti tahu Banten sih gitu. Jadi makanya waktu aku bawa ke nasional juga beruntung banget bisa mempresentasikan Banten ke Indonesia, ke nasional sorry. Jadi ketemu dengan banyak juga kan duta wisata dari setiap provinsi dan itu juga kita kayak share dan nambah ilmu juga kan, kayak kita ngejelasin oh di Banten tuh ada ini loh gitu, Banten tuh punya ini gitu. Jadi secara nggak langsung kan mereka jadi tahu. Ya, jadi kita juga ikut andil melestarikan kebudayaan yang ada di Banten juga. Oke. Salah satunya batik Banten ini. Salah satunya batik Banten itu. Oke, luar biasa. Terus sekarang apa kesibukannya? Kesibukannya Berbisnis sekarang, kah? Sekarang aku fokus di batik Banten aja sih Kak. Di Balada Batik Banten yang brand yang aku punya itu, yang udah dibangun dari 2017 lalu. Jadi sekarang makin gencar aja, terus sekarang juga makin mempelajari marketplace lebih luas lagi. Jadi biar bukan cuma untuk kepentingan bisnis ya Kak, biar batik Banten ini juga makin banyak yang tahu. Karena ternyata pas setelah aku ada di bisnis ini, banyak juga orang Banten yang tinggal di luar Banten. Kayak misalkan mungkin mereka kerja di provinsi lain gitu. Jadi akhirnya dengan kayak gitu kan silaturahmi makin erat, terus batik Bantennya juga makin dikenal. Apalagi kebanggaan tersendiri pas udah di bisnis batik Banten ini, kalau produk itu dipakai di luar negeri. Kayak misalnya ada teman kita yang punya kesempatan kuliah di S2-nya misalnya di luar negeri, di Swiss, di Amerika atau di London gitu. Jadi itu juga kayak bukan cuma sekedar bisnis sih Kak. Jadi kayak bangga ya. Iya bangga banget, batiknya udah nyampe sana, karya kita udah nyampe sana walaupun kitanya belum ke sana gitu kan. Iya, apalagi yang bikin dan yang jual ya. Iya, kita aja orang Bantennya aja kayaknya aduh seru banget, maksudnya bangga banget nih kita sebagai orang Banten, batik kita dipakai sama mereka ya. Jadi akhirnya kan makin tahu banyak orang. Akhirnya aku juga makin sering ikut event kayak pameran dan lain atau ada acara lain di luar Banten tuh. Jadi makin semangat karena makin banyak orang yang notice batik Banten, makin banyak yang tahu gitu Kak. Wah keren. Tapi kenapa sih kok tertarik dengan bisnis batik ini? Dengan bisnis batik, pertama aku tuh dulu yang aku bilang, pas 2012 tuh aku lagi gencar-gencarnya mempelajari budaya kan, budaya Banten. Karena emang tuntutannya waktu itu targetnya emang pengen masuk top 10 kan. Walaupun mungkin target pemenang karena banyak kompetitor gitu. Jadi biar kalau kita udah dikenal saat itu bisa lebih banyak ikut event lagi aja gitu, bisa lebih dapat kesempatan baru lagi aja. Nah makanya pas bisnis batik Banten itu aku jadi kayak karena mempelajari budaya awalnya, jadi makin suka sama budaya. Jadi iya kan karena mempelajari si buku si tebal ini. Anak muda yang suka dengan budaya pendengar. Iya, jadi dari situ aku explore Kak. Jadi makin suka sama kesenian dan lain-lain, terus akhirnya suka sama batik Banten. Terus makin penasaran, maksudnya belajar batik itu kayak gimana. Aku awal-awal di tahun 2014 tuh waktu aku ikut nasional, aku tuh sampai ke Pekalongan, Solo, Cirebon. Jadi traveling cuma untuk mempelajari batik. Cuma mungkin kalau sekarang orang lihatnya, iya enak ya Balada udah dikenal sama masyarakat Banten dan masyarakat luar. Cuma kan mereka nggak tahu perjuangannya dulu gitu. Aku niat itu sih Kak, maksudnya kayak buat belajar gitu. Karena waktu itu pas aku zaman kuliah, aku lihat kok nggak ada ya anak muda di Banten yang fokus di kebudayaan gitu. Maksudnya mereka lebih mungkin ada yang minatnya di musik dan lain-lain gitu. Aku lihat kok jarang juga toko merchandise yang ada batik Banten dan oleh-oleh Banten gitu. Makanya kayaknya aku harus turun deh gitu. Jadi kayak untuk kepentingan bisnisnya karena kompetitornya juga mungkin sedikit, terus untuk akunya juga karena emang suka budaya jadi lebih seneng aja itunya eksplornya dan mengembangkannya. Wah keren, berarti benar-benar untuk mengenal batik itu harus sampai ke Pekalongan, yang dimana itu juga penghasil batik terbesar ya di Indonesia. Jadi harus belajar. Jadi kan kita kalau jual produk harus tahu knowledge produknya juga Kak. Jadi minimal harus bisa, walaupun gak mahir harus bisa membatik, harus bisa menggambar, harus bisa desain kan.
harus tahu nanti pasarnya batik di kayak gimana. Jadi aku tuh dulu mempelajari mereka gimana sih sampai batik Pekalongan dan Solo Cirebon itu dikenal gitu. Karena kan zaman dulu mungkin Kaniar juga batik Banten kayak masih asing gitu kan. Apa ya yang kayak gimana itu ya gitu kan. Makanya sekarang orang kalau inget batik Banten tuh jadi inget Kang Asep karena kayak pahlawannya batik Banten gitu. Udah nyatu ya sama balada ya, balada misalkan, batik Banten. Oh ini Kang Asep yang batik Banten gitu. Padahal aku sebenarnya juga nggak niat sampai ke sana yang langsung jadi termak aku kan. Maksudnya kayak inget Kang Asep, inget batik Banten, kayak inget Banten, inget badak gitu. Jadi kayak nggak nyangka juga sih ternyata langkah kecil yang aku ambil juga jadi bisa jadi besar gitu Kak, yang impactnya untuk batik Banten dan kebudayaan di Banten. Iya, wah ini keren sih. Iya keren Mia. Tapi sebetulnya apa sih keistimewaan dari batik Banten itu sendiri dibandingkan dengan batik-batik yang lain? Setiap batik juga, setiap daerah juga punya ciri khas masing-masing ya Kak. Kalau yang aku lihat dan aku pelajari batik Banten kenapa mudah disukai dan orang tahu gitu, karena batik Banten tuh keunikan sama kekhasannya. Karena jarang ada batik yang mengusung tema peninggalan sejarah. Jadi batik Banten tuh kan ada dua, ada yang batik khas kabupaten kota, ada yang batik khas provinsi. Nah yang batik khas provinsi ini yang awal-awal, karena dulu tuh belum banyak yang punya, ya selain Pekalongan Solo, paling ada Garut, Tasik gitu. Habis itu udah. Nah setelah Banten datang, itu banyak daerah lain juga kayak Bengkulu, Jambi, Papua, Bali. Akhirnya kan mereka punya batik juga DKI Jakarta gitu. Jadi Banten tuh uniknya mereka ada peninggalan sejarahnya. Jadi kita bisa selain lihat batik bisa belajar juga, ada bangunan bersejarah, ada peninggalan arkeologinya di motifnya, jadi bisa sambil belajar. Jadi ketika mungkin kalau orang yang senang belajar budaya ya kan, misalkan oh ini orang pakai baju batik Banten nih, oh itu ya bangunan khas Banten, oh itu ya ragam rias yang ada di Banten lama. Terus kalau yang batik Baduinya karena banyak dipakai dan khas banget kan warna biru hitam, jadi pasti kalau ada event nasional, oh ini dari Banten nih. Dari Banten gitu. Itu khas banget sih. Iya, jadi kayak kita pakai batik yang biru hitam udah kayaknya orang Banten nih gitu. Hati-hati nih sama orang Banten. Iya benar-benar. Iya kayak RRI lah ya. Ya, kalau RRI gitu. Ada putih, hitam dan biru. Nggak mau kalah banget ya mendengar. Iya, jadi memang ada ciri khas tersendiri ya. Tapi aku juga masih agak kurang bisa membedakan ya. Maksudnya batik Banten sama batik Baduy itu berarti saling berkesinambungan atau sama atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau batik Banten sama batik Baduy itu beda. Oh beda. Kalau batik Banten tuh lebih global, dia batik provinsi. Kalau batik Baduy awalnya tuh batik khas Kabupaten Lebak. Tapi karena seiring perkembangannya makin diterima dan banyak orang yang pakai, akhirnya batik Baduy itu dijadiin jadi batik khas Banten untuk pakaian adat, untuk kayak kostum-kostum tertentu gitu, kostum kreasi gitu. Jadi malah orang lebih mengenalnya batik Baduy dibanding batik Banten. Padahal selain batik Baduy dan batik Banten juga di Banten banyak banget Kak batik. Ada batik, nanti kita bahas ya. Ya pokoknya ada macam-macam batik lah. Oh jadi berarti batik Banten itu bukan hanya batik Baduy aja, tapi banyak motif-motifnya dan kita pun juga bisa belajar kebudayaan batik itu pada motifnya. Nanti kita akan bahas seperti apa. Biar penasaran. Tetap bergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banten. Keraton Surosoan. Keraton Surosoan adalah sebuah keraton di Banten. Keraton ini dibangun sekitar tahun 1522 sampai 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Dinding pembatas setinggi 2 meter mengitari area keraton sekitar kurang lebih 3 hektar. Surosoan mirip sebuah benteng Belanda yang kokoh dengan bastion, sudut benteng yang berbentuk intan di 4 sudut-sudut bangunannya. Sehingga pada masa jayanya Banten juga disebut dengan Kota Intan. Saat ini, bangunan di dalam dinding keraton tidak ada lagi yang utuh, hanya menyisakan runtuhan dinding dan pondasi kamar-kamar berdenah persegi 4 yang jumlahnya puluhan. Aku terpana pesona Indonesia.
radio visual. Tonton yang Anda dengar. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Terpana pesona Indonesia. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar. Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang. Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Sikadir, Goa Singalong, dan Goa Cimaul. Magical Banten. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif.
Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Magical Banten. Badak bercula satu. Badak bercula satu adalah satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masuk ke genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki panjang 3,1 hingga 3,2 meter dan tinggi 1,4 hingga 1,7 meter. Dahulu, pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa badak merupakan spesies yang dilindungi dan masih tetap dilindungi sampai sekarang. Spesies ini kini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas. Badak ini adalah mamalia terlangka di bumi. Sekitar 40 hingga 50 badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Magical Banten. Masih dan inspirasi Pro 1 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk tema hari ini adalah Batik Banten, kearifan lokal budaya bangsa. Masih bersama dengan Tubagus Asep Pramudia, Duta Budaya Banten, dan juga Putra Batik Nusantara Provinsi Banten. Dan Kang Banten banyak banget ini prestasinya ya, luar biasa. Masya Allah, amin. Masya Allah. Tadi kita bahas mengenai bisnisnya juga, ya kan? Bisnis itu tadi dari tahun 2017. Ya. Karena ini menarik loh, jarang anak muda itu yang bisnisnya tentang budaya gitu kan. Makanya kayaknya menarik banget nih kalau misalnya kita ngobrolin tentang batiknya dan juga bisnis batik ini gitu. Kalau bisnis batik ini gimana sekarang perkembangannya? Kalau sekarang perkembangannya udah lumayan sih Kak. Maksudnya yang aku singgung di awal tadi, jadi kayak kalau di luar gitu orang-orang banyak yang pakai aja udah aku udah seneng sih. Maksudnya ada itu batik Banten yang aku buat dan temen-temen bikin gitu, kayak baju dan lain-lainnya gitu. Jadi udah seneng sih. Jadi kalau perkembangannya, kalau bisnis batik Banten tuh kalau menurut aku emang setiap batik khas tuh nggak bakalan yang pesat yang kita bakal sepesat Solo dan Pekalongan, karena kan mereka udah harga jualnya juga udah murah karena teknologi mereka juga udah jauh lebih canggih dan pabriknya juga udah besar kan kalau di sana gitu. Jadi sejauh ini perkembangannya udah oke sih, walaupun belum yang puncak banget gitu. Nah kalau bicara bisnis yang kakak tadi bilang kenapa sih mau gitu ya, awal-awal tuh teman-teman aku malah ngapain lu bisnis batik gitu, kayak sayang banget, kayak spare uang buat modal sebanyak itu terus buat bisnisnya batik yang lu aja kadang-kadang nggak tahu yang belinya siapa. Kaniar juga mungkin dulu kayak
batik Banten paling yang pakainya PNS nggak sih gitu kan kalau zaman dulu. Terus batik kan cuma dipakai buat undangan gitu-gitu kan. Nah, makin tertantang aku karena aku tuh tipikal orang yang pengen ini jauhnya mikirnya pas aku meninggal gitu, jadi ada yang ditinggalkan. Maksudnya oh Kang Asep, yang budayawan batik itu gitu. Jadi aku dari dulu tuh pengen kayak gitu tujuan utamanya. Jadi makanya aku tetap kekeh dari nol untuk di bisnis ini gitu. Nah, kenapa? Perjalanannya nggak mudah ya Kak. Yang aku bilang tadi, aku belajar di luar provinsi Banten. Terus aku tuh sebelum aku punya store, aku tuh tes pasar dulu di online selama setahun. Jadi di situ aku belajar fotografi, belajar yang awalnya aku foto kain di keramik, terus kenapa ini kok nggak ada yang tertarik. Terus di captionnya aku masukin tentang batik Banten kayak gimana sampai orang tahu gitu. Jadi sampai tahu orang oh ini batik Banten motif ini, oh ini gitu. Jadi sampai kayak pemasarannya, terus aku kerahkan teman-teman model aku yang duta-duta wisata untuk pakai produk aku, jadi biar makin menarik kan gitu. Jadi baru setelah 1 tahun mulai berkembang, aku tuh kaget banget waktu itu. Awal-awal tuh pas aku ngerintis 2017 tuh 3 bulan follower Instagram Balada tuh cuma 13 Kak. 13 orang. Itu mungkin saudara-saudara aku kali atau keluarga. Itu tuh sempet kayak down gitu kan. Aku udah ngasih foto yang bagus dan lain-lain, kok ini followernya masih. Nah, ternyata itu waktu itu baru foto kain. Akhirnya aku foto model, terus langsung boom kan, karena lihat mungkin modelnya menarik, jadi langsung boom tuh followernya langsung 1000 lebih di waktu 3 bulan itu. Jadi dan sekarang banyak banget foto-foto model tuh di Balada Batik tuh bertebaran di mana-mana. Iya, jadi kayak kalau orang buka Shopee munculnya Balada Batik, buka marketplace lain juga di Google munculnya Balada Batik Banten gitu. Jadi senang banget sih. Jadi akhirnya dari hobi terus jadi bisnis juga gitu. Wah, keren sih, anak muda loh ini. Terus tadi juga kan ada jenis-jenis batik Banten ya kan. Itu sebenarnya ada berapa jenis batik Banten sih, Kang Asep? Oh iya, yang tadi Kakak singgung anak muda ini, jadi aku singgung lagi. Jadi kalau kita sebagai generasi muda tuh, aku selalu bersikukuh kalau yang tua menciptakan karya, jadi yang muda tuh jadi jembatannya gitu. Jadi harus ada kerjasama. Jadi jangan yang pendahulu kita misalkan yang udah senior udah bikin batik, terus kita ya udah bikin ya udah dibiarin aja. Lama-lama kan kebudayaan akan punah ya Kak kalau nggak ada regenerasi. Makanya aku terjun di bisnis ini, jadi biar aku tuh jadi jembatan-jembatan para pengrajin, jembatan-jembatan para desainer gitu. Jadi kalau batik Banten tuh akan tetap ada meskipun nanti aku udah nggak ada misal gitu. Nah, tadi jenisnya ya sebenarnya orang-orang pasti tahunya kalau batik Banten itu tapak kebo ya Kak. Tapak kebo tuh udah yang kayak apalagi kalau kita upacara di KP3B itu kayaknya udah ratusan orang yang pakai ya. Kadang-kadang aku juga penjahit aku juga kadang-kadang suka jemu gitu. Kang Asep kayak kurang sosialisasi ya mengenai batik Banten, kok orang-orang sukanya tapak kebo aja. Nah, ternyata karena tapak kebo itu yang biru hitam itu tadi biru ya. Hitam yang motifnya Garuda itu. Nah, sebenarnya banyak banget Kak. Kita ada 8 kota kabupaten kan di Provinsi Banten. Itu ada jenis batik khasnya juga. Terus belum di kabupaten kota tuh ada yang punya batik 3. Misalkan ada 3 batik khas. Kayak di Kabupaten Pandeglang tuh ada batik budaya Pandeglang sama batik Cikadu Pandeglang. Di Kota Serang juga ada batik Banten, ada batik Kota Serang, dan ada batik Pusaka Banten. Sebanyak itu. Terus di Cilegon juga ada batik Krakatoa Banten sama ada batik Bendrong Lesung. Belum di Tangerang ada batik Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan batik Tangerang Selatan. Di mana lagi yang belum? Lebak. Ada batik Baduy sama batik Lebak. Gitu. Jadi banyak sebenarnya. Itu baru jenis batiknya ya Kak, belum motifnya. Kalau motifnya disebutin nanti kayaknya sampai besok kita on air-nya. Berarti lebih banyak lagi ya? Iya, lebih banyak lagi. Tapi yang udah dipatenkan itu ada 12 motif yang aku tadi bilang di awal yang ada di landmark Provinsi Banten. Kayak di Jembatan Arya yang di Bogeg, terus ada di Jembatan PU yang di seberang Uniba, terus ada di masjid-masjid atau bangunan-bangunan. Di Rumah Sakit Kota Serang juga ada tuh motif tapak kebo. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari di beberapa pemerintah tuh udah memasukkan unsur batik di setiap bangunan. Kayak di gedung DPRD yang baru tuh ada juga. Cuma karena mungkin yang kita nggak ngeh ya. Kayak mungkin di jalannya lagi main handphone atau gimana, atau mungkin belum ada ketertarikan untuk mempelajari budaya kali ya. Iya. Sebenarnya. Jadi ada kalau yang udah dikenal di Indonesia atau dunia itu batik Banten tuh ada Pamaranggen, motif tapak kebo, motif Surosoan. Itu udah mulai banyak orang tahu. Bendrong Lesung, Leit.
kayak gitu badak. Oke, berarti dari sini aku bisa ngambil benang merahnya ya. Ini betapa pentingnya anak muda harus belajar budaya. Iya. Karena jujur saya aja gitu, kadang melihat satu motif gitu ya, mungkin yang ada di Kota Serang, terutama yang tadi di Jembatan Bogek itu ternyata memang motif batik. Iya, motif batik Banten. Sama ini satu lagi di stadion yang baru tuh yang bagus. Oh iya ini Stadion Provinsi Banten. Itu juga ada kok. Itu juga ada. Iya. Oke. Ada. Dan itu anak muda yang nggak tahu, pasti akan nggak tahu kalau dikira itu tuh desain Banten. biasa ya, desain biasa. Oke. Boleh kan Niar juga nanti rumahnya kalau mau ada. Iya juga. Ya, ada unsur batiknya ya. Oh. Nanti di rumah kedua kayaknya aku mau masukin Sinex. Jadi biar ini rumahnya Kang Asep nih yang ada batik tapak kebonya. Luar biasa emang loh. Emang dia benar-benar ini banget sih budayawan nih sebenarnya harusnya. Darahnya sih kayaknya udah budaya mengalir deras. Karena kan udah 12 tahun juga kan. Oh iya benar. Nah, Kang Asep, batik Banten ini kan adalah satu benda yang mungkin dikatakan sebagai kearifan lokal gitu kan. Nah, menurut Kang Asep sendiri bagaimana ya? Pasti setuju gitu kan. Tapi gimana nih untuk memperkenalkan ke anak-anak muda sekarang gitu loh? Karena ya itu tadi kan anak-anak muda pasti nggak ngeh juga kalau itu ternyata batik Banten gitu. Iya, agak susahnya karena budaya tuh kadang-kadang kalau dikemasnya tidak menarik, anak muda nggak melirik ya. Apalagi banyak budaya luar yang masuk ke Indonesia. Nah, batik Banten sebagai kearifan lokal ya betul banget. Itu kan kayak warisan budaya, kekayaan budaya Banten juga yang harus kita lestarikan gitu. Jadi itu pasti bagian dari kearifan lokal, jadi sebagai identitas budaya juga. Kayak misalkan orang kalau lagi ngomongin Banten di luar Banten ya, misalkan di Jakarta, Banten nih, oh iya Banten tuh ada batik Banten loh gitu. Banten tuh ada kearifan lokal yang lain tuh kayak debus, kayak serentaun, kayak seba baduy gitu. Itu juga buat identitas, buat biar orang tuh tahu keberadaan Banten dan potensi kekayaan Banten gitu sih Kak. Itu jadi itu salah satu kekhasan Banten ya yang dikenal oleh dunia mungkin harusnya gitu ya. Makanya kita sebagai anak muda tuh harus membantu pemerintah juga tanpa itu harus ada iming-iming bayar. Nah, tapi gimana caranya tuh Kang Asep? Itu salah satu PR pemerintah juga mungkin ya. Ya, sebenarnya yang harus dicontoh tuh dari pemerintah Jawa Barat sebenarnya kalau mau. Jadi mereka tuh punya tim khusus anak muda yang influencer yang emang tugasnya tuh nge-share tentang budaya dan wisata yang ada di Jawa Barat. Nanti mungkin next pemerintah yang dengar on air ini mudah-mudahan itu direalisasikan. Jadi karena kan sekarang jangkauan media sosial sangat luas ya Kak. Maksudnya kita bikin hashtag batik Banten aja udah pasti terbaca oleh artis dunia mungkin atau pejabat dunia nih gitu. Ada orang luar juga, jadi satu hashtag aja udah bisa keakses oleh semua orang gitu. Apalagi kalau kita mengenalkan di platform lain kayak YouTube, TikTok juga atau Instagram dan lain-lain, itu akan lebih mudah sih sekarang. Karena sekarang dunianya juga udah dunia digital semuanya ya. Dunia digital lebih mudah lagi sebenarnya. Cuma mungkin ketertarikan aja yang masih kurang. Kadang-kadang gini. Kadang-kadang ada yang tertarik tuh orang-orang tertentu aja Kak. Misalkan dia mau ikut event kayak aku yang awal-awal, atau enggak yang dia anak pejabat karena sering mungkin diskus sama keluarganya dan dilihat keluarganya pakai batik, akhirnya ini. Awalnya sih menurut aku lihat-lihat dulu aja, pelajari ya, minimal screenshot postingan balada dulu, nanti dari situ kan mulai ada ketertarikan gitu. Makanya aku ke customer aku juga selalu bilang nggak mesti beli hari ini, sukai aja dulu, karena kalau udah suka nanti ada kecenderungan untuk membeli itu ada gitu. Jadi jangan ada keterpaksaan untuk beli. Dan aku tuh selalu bilang ke customer aku, minimal orang Banten punya nggak sih satu aja batik Banten? Itu ya kan? Wajib banget nggak sih? Ya, jadi kalau misalkan ada event nasional nih kayak Kaniar misalkan ketemu RRI se-Nusantara, seenggaknya Kaniar punya identitas batik. Betul, melalui fashionnya gitu. Betul. Dan aku pernah pakai batik Banten itu pas acara KPID kalau nggak salah. Iya kan, pasti langsung ke notis kan sama orang-orang. Itu benar-benar Banten banget nih. Nah ini kendalanya gini kan Niar, kayak yang aku pelajari dari beberapa tahun lalu. Karakter orang Banten tuh kadang-kadang suka bilang gini, Kang Asep kayaknya aku nggak mau deh pakai batik Banten karena banyak yang sama. Itu tuh aku yang nggak setuju. Karena kan justru banyak jenis batiknya tadi kan. Terus kan bisa pilih alternatif lain atau bisa dikreasikan dengan model dan iya kan, maksudnya kenapa sih selalu ada pikiran nggak mau sama dengan orang lain gitu? Padahal nggak masalah kok sama motifnya, tapi model bajunya yang beda atau presentasinya beda gitu. Misalkan dipakainya di tas atau di aksesoris lain gitu. Jadi jangan selalu punya pikiran nggak mau sama kayak orang. Itu tuh salah satu yang bikin budaya nggak
berkembang dan nggak melestari sih. Iya, dan itu salah satunya mungkin PR pemerintah juga ya, bahwa anak-anak muda sekarang tuh jarang, atau bahkan masyarakat umum juga sih jarang yang melek budaya tadi yang aku bilang itu kan gitu. Dengan kedaerahannya sendiri aja mereka nggak tahu gitu. Jadi apa yang harus dilakukan mereka nih Kang Asep biar paham bahwa produk-produk di daerahnya ini keren kok, tetap keren kok walaupun Ini kita yang- punya pakai batik Banten gitu kan. Ini yang dilakukan anak mudanya maksudnya atau pemerintahnya? Mungkin ya apa yang harus dilakukan anak muda nih, karena Mas Asep kan mungkin mewakili anak muda kan. Kira-kira apa sih Kang Asep biar bahwa batik Banten ini tetap keren kok kita pakai batik Banten ini kan iya. produk dalam negeri ya, maksudnya produk daerah kita sendiri. Karena aku pernah ikut event nasional ya Kak, yang duta wisata nasional itu Indonesia. Nah jadi kan kita ketemu banyak duta di sana, sharing gitu batik dengan batik khasnya masing-masing. Itu juga salah satu untuk melestarikan. Nah bisa juga di hal-hal yang kecil, misalkan ada yang bekerja di mana atau ada event apa, coba aja dulu pakai batik Banten gitu. Itu awal-awal sih Kak. Jadi biar secara nggak langsung nanti timbul kecintaan untuk bangga pakai batik produk lokal gitu. Terus di media sosial juga jangan malu. Terus kayak bisa minta tolong orang yang bisa desain gitu untuk bikin batik. Kalau misalkan dia, kadang-kadang kan anak-anak muda suka malu, batik mah jadul gitu kan. Padahal enggak kan. Kalau kita lihat kan banyak juga kok model-model atau artis Indonesia yang kalau misalkan ada event pakai batik. Kayak aku sekarang nih juga kan pakai Iya batik aku kan. tadi keren banget. Ini Jadi bisa nggak diaplikasikan mesti- di mana-mana ya. nggak mesti di mana aja gitu kan gitu. Ya jadi sekarang batik itu sebenarnya adalah salah satu budaya kita, produk dalam negeri juga yang bisa diaplikasikan kemanapun ya. Kemanapun. Bukan hanya sekedar batik dipakai ya Iya. udah gitu loh. Sekarang tuh justru kerennya tuh lagi musim yang lagi dipakai Kang Asep nih sekarang. Mungkin di YouTube Anda tahu nih. Coba Kang Asep berdiri dulu deh. Iya, Mungkin di siap. YouTube bisa kelihatan nih Kang Asep lagi pakai kemeja batik ya kan. Terus sama bawahnya kain batik. Iya. Ini keren banget nih pendengar. Silahkan Anda bisa nonton YouTube RRI ya. Oke, Kang Asep, ada nggak sih tips buat anak muda gitu kan, agar mereka tuh mau dan bangga dengan produk Indonesia, khususnya mereka bangga dengan pakaian dari khas Banten gitu, terutama ya batik ini gitu. Iya. Tipsnya menurut aku yang tadi, jadi kita harus peduli juga sih. Pertama peduli karena kita tugas generasi muda kan, kita kehidupan akan tetap berlangsung dan kebudayaan harus tetap Terus lestari berjalan. kan. Ya karena khawatir kan diklaim sama negara tetangga, Nah, atau itulah. kita nggak punya identitas negara sendiri. Jadi takutnya di masa mendatang karena perkembangan zaman makin maju, takutnya budaya Indonesia itu mulai hilang. Padahal kan menurut aku Indonesia itu salah satu negara yang paling banyak yang diekspor budayanya. Jadi kita misalkan gugur satu budaya pun masih banyak budaya yang lain gitu. Jadi menurut aku dari pertamanya sih belajar aja dulu, terus mulai mengenalkan. Jadi sederhananya gini, pakai posting di media sosial, misalkan pakai aksesoris batik Banten atau benda lain yang di tempat wisata atau yang mengandung kebudayaan atau kearifan lokal, itu juga akan jadi pengetahuan baru buat follower-follower. Misalkan Kaniar nih followersnya ratusan ribu nih, selebgram. Kan pasti kan followernya banyak ada di daerah lain, di negara lain. Dengan kita mencantumkan caption aja kan, dari situ udah memperkenalkan, udah jadi salah satu cara untuk melestarikan kebudayaan sih menurut aku. Hal sederhana. Jadi pertama berarti kita mungkin harus belajar budaya dulu, memperkenalkan batik dengan aplikasi apapun di tubuh kita gitu lah ya. Kemudian posting di sosial media, itu kan orang tahu, jadi tahu dan juga. Dan memakai kalau misalkan ada event-event nasional atau event-event yang di luar gitu. Oke, itu adalah tips yang diberikan oleh Kang Asep ya pendengar ya. Jadi jangan pernah bosan menggunakan produk dalam negeri, terutama daerahnya sendiri. Karena itu juga salah satu yang aku bilang tadi, jembatan para pengrajin. Jadi kayak support UMKM lokal kan. Iya, bener-bener. Dapat pahala kalau kita ngomong pahala. Terus jadi makin maju aja kan nanti Indonesianya, ekonominya makin bagus. Iya, secara nggak langsung ya itu ya. Sebenarnya hal sederhana kan. Bener. Oke. Terus Kang Asep, hari ini tuh Hari Kartini, ya kan? Memang harinya perempuan ini hari ini gitu ya. Tapi bagaimana nih Kang Asep sendiri memaknai Hari Kartini dengan batik Banten sebagai kearifan lokal budaya bangsa? Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Kartini buat semua wanita Indonesia dan semua masyarakat Indonesia juga. Jadi kan kita belajar dari perjuangan Ibu Kartini di zaman dulu ya. Dia memperjuangkan kesetaraan gender dan pendidikan. Nah kita belajar dari semangatnya beliau untuk bisa mengenalkan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia.
bukan hanya kebudayaan sih, kekayaan, bahasa dan lain-lain gitu. Jadi kita harus belajar dari semangatnya beliau. Beliau saja yang pahlawan atau manusia era dulu sesemangat itu memperjuangkan. Masa iya kita yang dengan banyaknya penunjang kayak digital dan lain-lain, teknologi yang semakin canggih, masa iya kita kalah sama orang zaman dulu gitu, kalah sama ibu kita Kartini gitu. Jadi semangatnya sih yang perlu dicontoh. Jadi semangat itu juga yang harus dipunya sama masyarakat, khususnya anak muda. Jadi sebanyak-banyaknya yang tadi yang aku bilang berprestasi, kita buktikan ke dunia luar bahwa kita anak muda Indonesia yang punya potensi dan sekaligus juga memperkenalkan budaya, punya misi memperkenalkan kebudayaan Indonesia di kancah internasional gitu. Oke, baik. Baik kalau begitu terima kasih Kang Asep. Sama-sama Kang Nia. Itu bagus, Asep Pramudia, Iya. Duta Budaya Banten, Putra Batik Nusantara Provinsi Banten dan juga Kang Banten. Terima kasih kita sudah bahas batik Banten. Semoga anak-anak muda di seluruh Indonesia bangga dengan produk daerahnya sendiri, dengan produk dalam negeri, termasuk kita juga sebagai pemuda Banten yang juga suka dengan produk Banten, khususnya adalah batik Banten ini ya. Baik, sukses untuk bisnisnya. Ya, sama-sama Kang Yar, terima kasih juga sudah diundang ke RRI. Salam Pro. untuk para model balada batik itu ya. Boleh. Aku udah nge-save-in sih beberapa. Kadang-kadang suka salpok sama model-model. Iya lagi. Baik, dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia, bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini menawarkan wisata alam seperti misalnya berkemah, berjalan kaki, memancing, dan pemandangan alam laut yang indah. Aku terpana pesona Indonesia. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Aku terpana pesona Indonesia. Magical Banten. Pantai Sawarna. Pantai Sawarna terletak di Banten Selatan, tepatnya di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Pantai Sawarna ini menghadap ke Samudra Hindia, sehingga mempunyai ombak khas pantai selatan, yaitu berombak besar dan berarus kuat, dan menjadikannya sangat cocok untuk wisata selancar. Pantai Sawarna yang terkenal dengan Karang Tanjung Layar ini memiliki panjang pantai sejauh 65 km dengan air laut yang jernih, pasir yang putih, berbukit hijau, dan dihiasi karang.
Pantai Sawarna juga dikelilingi beberapa goa alam seperti Goa Lalai, Goa Sikadir, Goa Singalong, dan Goa Cimaul. Magical Banten. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Magical Banten. Badak bercula satu. Badak bercula satu adalah satu dari 5 badak yang masih ada. Badak ini masuk ke genus yang sama dengan badak India dan memiliki kulit bermosaik yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki panjang 3,1 hingga 3,2 meter dan tinggi 1,4 hingga 1,7 meter. Dahulu, pemerintah Hindia Belanda menyatakan bahwa badak merupakan spesies yang dilindungi dan masih tetap dilindungi sampai sekarang. Spesies ini kini statusnya sangat kritis dengan hanya sedikit populasi yang ditemukan di alam bebas. Badak ini adalah mamalia terlangka di bumi. Sekitar 40 hingga 50 badak hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Magical Banten.